kok, apa sih bedanya numerologi ini dengan hitungan Feng Shui sama Pace itu? Kalau kita kerja dimanapun kan maunya damai, aman, duit banyak, terus teman-teman kita juga nyaman. Iya. Hilmiah, Anda itu lahir di tanggal 3 Mei 1977, berarti Anda itu punya life path-nya itu angkanya 5. Tadi kan dibilang kalau orang mau berkarir berarti kan dia harus tahan tuh melewati, kalau di kantor ya, melewati tahap demi tahap dari junior, middle, terus baru senior. Yaitu orangnya tanggung jawab, orangnya bisa diandalkan, dan dia tipenya itu benar bilang benar, salah bilang salah. Halo, udah. Hai, terima kasih masih bersama Socha Channels dan saya juga Riawu masih bersama Koko Numerologi. Untuk yang part ini ya kok, kita akan membahas atau kita akan membantu teman-teman yang kepengen tahu life path-nya, life expression, dan inner desire-nya. Yaitu dengan memberikan nama dan tanggal lahir. Atau tadi Koko bilangnya nggak usah nama deh ya, tapi tanggal lahir aja langsung. Kalau mau cepet-cepetan, untuk sementara ini kita pakai life path-nya aja deh. Life path aja dulu ya. Nah, kalau life path itu cuma ngasih tanggal, bulan, sama tahun lahir. Oh ya, sekali lagi kok, apa sih bedanya numerologi ini dengan hitungan Feng Shui sama Pace itu? Bedanya cuma karena di numerologi ada nama ya? Kalau Pace sama astrologi, desain itu dia ngitungnya atau ngebacanya itu dari tanggal lahir. Dia nggak dari nama. Oh iya, jadi namanya itu. Numerologi itu bisa dari nama. Makanya menurutku sih lebih lengkap yang ini dong ya. Kalau bicara lebih lengkap nggak enak juga ya, karena saya punya teman-teman juga yang mereka tuh jago juga di astrologi, jago juga di Pace Feng Shui, human design, tarot, mereka tuh jago lah. Ya, intinya. Jadi kalau menurutku, kalau ditanya yang paling lengkap yang mana, yang terbaik yang mana, menurutku semua ilmu terbaik. Gitu. Tinggal Anda tuh feelingnya atau cocoknya yang mana. Cuman kalau Anda nanya, kalau untuk ngebaca arti atau energi dari nama pakai apa? Ya jelas numerologi. Oke. Jadi numerologi ini bisa dipakai untuk hal besar, juga hal yang remeh-temeh ya. Misalnya jadwal pindah rumah. Oh itu besar. Oh gitu ya? Iya. Oh itu besar ya? Penting ya? Penting. Oh oke. Atau misalnya jadwal masuk kerja gitu. Misalnya saya lagi apply pekerjaan terus misalnya HRD-nya bilang tanggal 1 mulainya, ternyata tanggal 1 nih kalau kita hitung-hitung ternyata wah nggak bagus nih kita tanggal 1, boleh nggak mulainya tanggal 30 misalnya kayak gitu. Ya boleh. Ya kan? Itu kan ada dari pihak klien kan, HRD. Kalau belum masuk aja banyak nego-negonya, takutnya itu ya elah baru juga masuk lu banyak cincong lu gitu. Ikutin aja. Jadi nanti kita kias. Paling nanti disiasatin warna bajunya waktu pertama kali masuk kerja tuh gimana. Oh itu juga bisa lewat numerologi itu. Terus tempat duduknya waktu di kerjaan tuh kayak gimana yang bagus. Kan kita maunya kan kalau kita kerja dimanapun kan maunya damai, aman, duit banyak, terus teman-teman kita juga nyaman. Iya, pokoknya yang enak deh, yang nyaman. Karena kan kita kalau kerja nggak mau jadi kutu loncat dong, pengennya ya membangun karir misalnya. Kalau saya mungkin orang lama ya, jadi kayak membangun karir. Mungkin kalau generasi yang sekarang pekerjaannya di kantornya dia memang tidak ada masa depan atau memang dia juga nggak nyaman, bosnya juga suka ngatur-ngatur, galak, ngomel-ngomel, terus juga teman-teman kerjanya pada ngegibah, ngegosip, pokoknya nggak enak. Pindah, iyalah. Bisa jadi solusi. Oke. Nah sekarang mungkin udah ada kok yang mau dibacain. Ini contoh-contoh doang nih. Yuk teman-teman, Anda ketik tanggal, bulan, sama tahun lahir aja ya. Nanti saya random ya, saya nggak urutan dari atas. Saya random yang bisa saya jawab. Ya saya bantu ya. Yuk teman-teman nih, siapa nih namanya? Saya dari awal Mola ya. Mola itu tanggal 18, sebentar. Kayaknya saya butuh itu deh, Adrian. Saya butuh TikTokmu. Kalau di sini saya tinggal itu. Jadi Socha Seekers, baru kali ini juga Socha Channel sini bikin podcast langsung dengan Koko Numerologi yang juga live streaming di TikToknya. Makanya kita bisa mendapatkan
apa namanya tamu-tamu yang bisa langsung dihitung life path-nya dan lain sebagainya. Ini baru pertama kali juga dan seneng banget saya bisa belajar seperti ini karena ini juga maksudnya memperkaya wawasan saya bahwa tidak hanya lewat feng shui aja atau hanya lewat kartu, tapi juga hal-hal yang tadinya saya nggak tahu tentang numerologi, saya juga jadi bisa belajar. Jadi semoga Soca Seekers masih tetap sabar untuk mantengin kali ini karena yang di part ini menarik banget ya. Kita bisa langsung hitung life path dari orang-orang yang minta dihitungkan oleh Koko. Oke, kita gas. Oke, ini siapa namanya? Namanya Hilmiah. Hilmiah, Anda itu lahir di tanggal 3 Mei 1977. Berarti Anda itu punya life path-nya itu angkanya 5. Biasanya orang yang angkanya 5, biasanya, mohon maaf ya, ini saya jelasin apa adanya, tapi nggak mungkin selengkap karena pasti ada antrian juga yang lain. Biasanya orang yang angka 5, angka 1 itu kan paling awal, angka 9 itu paling akhir, nah 5 itu tengah-tengah. Biasanya orangnya keras kepala. Oh gitu. Orang yang life path 5 itu keras kepala. Sebenarnya orang lain lihat dia keras kepala, tapi sebenarnya dia punya prinsip sih sebenarnya. Termasuk orang yang cukup idealis. Jadi orang lain bilangnya A, belum tentu dia A. Orang lain bilangnya B, belum tentu dia B. Seperti itu. Ya, dan dia biasanya kalau si Hilmiah ini, kalau Anda kerja di sebuah perusahaan yang ada jenjang karir, biasanya orangnya bisa berkompetisi dan orangnya tuh bisa cepat dia naik ke jenjang karir yang lebih tinggi. Karena orangnya tuh bisa diadu lah ibaratnya. Oh, berarti orang-orang dengan life path 5 itu cocok sebagai orang karir ya? Kalau ya, bukan. Dia cocok betul kalau ada di perusahaan yang ada jenjang karirnya yang ada ya. Iya, berarti kan cocok untuk berkarir gitu cocok kan? Cocok untuk berkarir, cocok juga untuk berbisnis sebenarnya. Karena orangnya bisa berkompetisi dan juga orang yang life path-nya 5. Ini untuk Hilmiah ya. Hilmiah life path 5 dan teman-teman yang life path 5. Nah, biasanya orang yang life path 5 itu biasanya orangnya gampang bosen. Orangnya bosenan. Jadi dia itu nggak bisa kerja hanya di satu tempat, apalagi di satu ruangan. Dia butuh sesuatu yang berbeda. Dia butuh sesuatu tempat-tempat yang berbeda. Gitu. Aduh, orang gampang bosenan. Lah, kalau gitu sementara ini agak lucu juga nih kok. Orang tadi kan dibilang kalau orang mau berkarir berarti kan dia harus tahan tuh melewati, kalau di kantor ya, melewati tahap demi tahap dari junior, middle, terus baru senior. Nah, sedangkan ini orangnya bosenan, apa nggak konflik tuh? Oh, bosenannya itu bukan di pekerjaannya, tapi di suasananya. Nah iyalah. Ya, dia kan bisa gini, kalau dia di kantor terus ya, nah dia itu nanti dia bisa akan burning out namanya. Otaknya itu akan burning out, akan apa ya, pokoknya capek deh. Capek gitu ya. Nah dia harus ke tempat-tempat lain, misalnya tempat-tempat healing gitu. Berarti ya, Senin sampai Jumat dia tekun di kantor, Sabtu Minggu dia jalan-jalan gitu ya? Iya, kalau nanti dia akan tantrum. Oke. Nanti dia akan stres sendiri. Oke. Gitu. Dan sebenarnya lebih cocok dia kerjanya itu yang bisa mobile sebenarnya. Jadi misalnya jadi sales manager, sales director kan yang pindah-pindah gitu ya? Oke. Gitu ya. Nah terus juga yang life path 5 hati-hati, agak harus dijaga ya, hati-hati ya, kupingnya tipis. Ya, gampang percaya kalau ada orang ngomongin sesuatu yang nggak baik, gampang percaya. Pokoknya kupingnya tipis biasanya gitu. Nah itu kurang lebihnya ya teman-teman ya. Oke, coba dijawab Hilmiah, benar apa salah? Ya saya biasanya kalau di live itu langsung saya tanya, benar apa enggak nih? Ayo kita tes bareng-bareng. Nah kurang lebih seperti itu sih. Ya tipis banget kok, tipis banget. Itu makanya jangan gampang percaya dengan omongan orang lain. Caranya gimana? Konfirmasi atau dengan caranya cross check dulu. Jadi jangan langsung ya. Ada di medsos apa langsung percaya. Ada orang ngomong apa langsung percaya. Sebenarnya apapun itu harus cek dulu. Namanya tuh do your own research sebenarnya. Dicek ya, karena itu kelemahannya dia. Tapi ya so far sih sebenarnya kalau si Hilmiah ini dia juga selain punya life path-nya 5, dia juga ada angka-angka lain, ada angka 6, ada angka 8, ada angka 1, ada angka 3, termasuk orang yang sayang keluarga sini. Kurang lebih itu ya, kalau mau panjang itu nggak bisa di live ya, karena ini cepet-cepetan. Oke, kita lanjut ya, ini namanya sebentar,
Anita, siapa tuh nih? Anita Lee. Masih ada gak nih Anita Lee? 14. Nih kalau ada waktu kita bisa banyak ya, 19. Oke, Anda itu punya life path-nya 8. Anda wanita, tapi ya orang Anda tuh lumayan ada energi maskulin ya. Nah, Anda angka 8 itu biasanya Anda tuh dikasih kerjaan, Anda tuh orangnya bertanggung jawab, Anda orangnya bisa diandalkan ya. Life path 8 ya? Life path 8. Nah, biasanya kalau kita bicara filosofi, angka 1 sampai angka 9 hanya satu angka yang nggak putus. Makanya dibilang namanya infinity. Itu yaitu angka 8. Gitu. Nah, kalau Anda mau tambahin, biasa kan ada tuh username ya, atau nickname atau bikin email, bikin username di TikTok atau di yang lain. Biasanya kan ada di belakangnya ada angka 8 kan. Nah, saranku jangan hanya satu angka 8. Jangan hanya satu digit angka 8. Minimal tuh ada 2 digit. Jadi 88 atau 888. Jangan hanya 8 aja. Kalau satu digit angka 8. Itu hanya khusus yang punya life path 8 maksudnya? Enggak. Ini semua. Semua. Ini berlaku all. Oh. Ya, universal. Jadi misalnya saya mau punya akun TikTok misalnya gitu ya, berarti nama saya Ria. Saya pernah ketemu tuh ada Ria 8, jangan. Jadi harusnya Ria 88 atau Ria 8-nya 3 kali. Oh, oke. Oke, Ya. jadi angka 8 itu kalau bisa dibikin double gitu Double, ya. triple. Ya, oke. Karena energi kalau double triple itu lebih bagus. Oke. Ya. Itu berlaku semua ya? Itu berlaku semua, nggak cuma hanya si Anita aja. Nah, tips tuh Soca Seekers. Jadi kalau kita mau bikin akun-akun bisa ditambahkan angka 8 sampai double atau triple supaya kita lebih bagus lagi ya energinya ya. Ya, kalau Anda kan kadang-kadang ada orang yang entah gimana suka dengan angka 8 kan. Nah, jangan cuma satu doang, tapi bikin 2 atau 3. Oke. Gitu ya. Balik lagi ya ke siapa namanya tuh? Anita Life Path 8. Ya, itu orangnya tanggung jawab, orangnya bisa diandalkan, dan dia tipenya itu benar bilang benar, salah bilang salah, dan orangnya punya ambisi untuk dia bisa berhasil. Namun biasanya orang yang punya life path 8, dia kalau sudah punya goal, ya hambatannya itu adalah kalau ada yang ngomongin dia suka gagal fokus. Oh, jadi suka gampang distract gitu? Gampang distract itu karena omongan orang. Gitu. Nah, tapi beda gini, life path 8 sama life path 5. Kalau life path 5 kan kupingnya tipis, jadi dia gampang kebawa suasana. Ya, jadi gampang emosi kalau kuping tipis kan gampang Iya. emosi. Nah, tapi kalau yang life path 8 bukan hanya gampang emosi, itu malah gampang gagal fokus. Gampang mengubah arah gitu ya. Gampang mengubah arah. Akhirnya goalnya nggak nyampe-nyampe. Gitu. Oke. Ya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, ini belum saya bicara unsur. Ya, jadi kalau di Paca Feng Shui kan unsur 5, api, air, kayu, tanah, logam. Nah, sebenarnya di numerologi itu ada dari salah satu aliran yang saya sudah pelajari dan saya sudah master juga di situ. Itu juga unsurnya juga ada 5, api, air, kayu, tanah, logam. Itu belum bicara unsur kita. Numerologi itu ada unsur juga ya? Ada. Oh, Sebenarnya. untuk apa tuh unsur di numerologi? Unsur itu bisa dibuat untuk di pekerjaan. Oh, misalnya kalau saya pekerjaan saya adalah di jewelry, berarti harus ada unsur ini dalam ini saya. Kalau nggak ada, berarti harus ditambah gitu ya? Iya, kurang lebih seperti itu. Jadi ada bidang pekerjaan yang oke, yang cocok, ada juga yang nggak cocok. Dan itu biasanya saya kombinasi sih dari ilmu numerologi sama dari ilmu Paca Feng Shui. Tapi kalau udah kadung nyebur, misalnya saya nggak cocok sama hotel misalnya gitu, tapi saya udah kadung punya hotel misalnya, itu bisa dikias juga dong? Bisa dikias. Kiasnya itu bukan, oh lu udah misalkan Ria kamu udah punya hotel, terus pas dihitung-hitung, wah kamu nggak cocok di hotel. Nggak cocok. Akhirnya kamu jual tuh hotel, jangan juga. Iya, gitu. dikias kan? Itu namanya nggak wise, nggak bijaksana. Nah, caranya adalah kalau kamu memang ada niat atau ada itikat, memang mau ekspansi bisnis. Nah, bisnis yang kedua ini atau mau ekspansi bisnis, nah ini pakai hitungan numerologi. Oke. Gitu. Ini bisnis jangan dimatiin, itu namanya bunuh diri, jangan, itu konyol, jangan. Itu kalau ada konsultan yang begitu, omelin tuh. Tapi bisa dikias dong, misalnya, oh ya nggak cocok ya udah deh, hotel kamu dikasih aja dindingnya warnanya biru, biar kamu lebih cocok. Misalnya kan ada tuh cara-cara kayak gitu. Nah, yang solusi-solusi seperti itu tuh sebetulnya ada banyak solusi kok. Yang orang awam itu pengen tahu, karena kan kadang-kadang kalau udah dipantek nggak cocok, kitanya langsung tercengang-cengang, terus gimana ya kalau udah kadung gitu kan? Ya itu kurang lebih ya. Siapa namanya tadi? Anita. Anita ya. Nanti kamu di atas usia 60 kamu akan lebih bagus. Nah itu saya kasih tambahan buat siapa? Waduh,
Buat Mbak Anita seneng Asiro. banget ya denger ya. Ya, Asiro mana Asiro? Asiro mana sih Asiro? 13 12 79. Tanggal 13 bulan 12 tahun 1979. Oke, kamu itu Asiro, coba komen dong. Asiro ada gak? Masih ada gak? Jangan tahu-tahu saya udah bacain hilang lagi dia. Dia keluar dari live. Asiro, kamu itu live pad-nya 6. Nggak, saya nggak tahu ya nama Asiro ini cewek atau cowok ya. Kayaknya bisa cewek bisa cowok. Iya, iya. Anggap kamu cowok. Kalau cowok tuh kamu family man. Tipemu tuh family man. Ya, tipe keluarga banget yang jaga gitu. Jadi dia nomor satu tuh keluarga. Kalau kamu cewek pun sebenarnya juga sama. Cuman bedanya kalau kamu wanita itu ya sama lah kurang lebih lah. Saya nggak bisa bilang beda ya. Jadi kalau cowok itu kamu bilangnya family man. Angka 6 filosofinya di numerologi, angka 6 itu adalah angka kasih sayang, angka 6 itu juga adalah angka keluarga, angka 6 juga adalah angka uang. Di numerologi yang saya pelajari dari berbagai aliran, angka 6 itu adalah angka kasih sayang, keluarga, dan uang. Oh iya, oke. Angka 9 itu humanity, manusia. Gitu. Bukan angka 8. Angka 8 itu bukan, ada dari aliran lain angka 8 itu angka uang. Iya, benar. Aku dengernya malah angka 8 tuh angka uang. Bukan, angka 8 itu angka bisnis sebenarnya. Oh, angka bisnis. Angka bisnis dan angka tanggung jawab. 8 itu ya. Oke, saya catat deh ya. Kenapa saya bilang angka 8 itu tadi bilang kamu apa yang kamu kerjakan orangnya tanggung jawab. Itu orang bisa diandelin. Itu angka tanggung jawab sebenarnya angka 8. Oke. Gitu. Oke. Oke. Ya, itu life path 6. Life path 6 pokoknya orangnya tuh sangat jaga keluarga, dan dia ketika dia mengalami ekonomi yang tidak oke, dia pasti akan naik lagi. Life path 6. Kenapa? Karena ada energi uang di life path-mu. Bukan berarti angka lain itu nggak ada energi uang, ada. Tapi yang lebih kencang itu adalah di life path 6. Makanya ngomongin keuangan itu Anda harus jaga baik-baik. Ya, jangan sampai salah investasi atau salah berbisnis dan segala macam, itu pelajari. Bisa jadi berhasil kok. Ya, dan saya lihat juga kamu ada angka 96 dan kamu juga ada angka 7, ya, angka 4, kamu orangnya juga suka belajar. Nah, itu saya tambahin ya, ada bonus dikit ya. Oke, lanjut. Satu lagi, oke? Oke, satu lagi. Oke, ini kok nggak ada? Tadi cowok ya, Irvina, tanggal 16 bulan 1, tanggal 16 bulan 1 1964 ya. Teman-teman, kalau Anda mau konsultasi, Anda bisa kontak ada di bio saya. Terus teman-teman, kalau Anda nanya kelas saya yang soulmate numerologi, nanti di akhir Oktober nanti kita akan adakan. Itu nanti Anda bisa kontaknya ke Ziva ada di bawah. Ke Koko juga boleh. Jadi nanti di YouTube kita ada ininya, ada kontak untuk di Ziva, dan bisa ikut IG kita kan, ada Ziva dan Socha, itu ada nomor kontaknya. Kalau ada yang kontak saya, itu nanti saya langsung nanti minta nomor rekening aja, langsung transfer ke Ziva gitu loh ya, ke Socha channel gitu ya. Oke, tadi siapa namanya? Irvina ya. Anda wanita. Irvina ya jelas namanya wanita, tapi Anda tuh energi maskulinnya gede ya. Karena ada beberapa angka 1. Anda tuh life path-nya 1. Anda orangnya mandiri, Anda orangnya nggak suka bergantung sama orang lain. Sebenarnya Anda tuh bagus ya, punya banyak skill ya, tapi hati-hati ini kalau wanita yang life path 1 biasanya masuk dalam, bisa dibilang namanya independent woman gitu. Independent. Jadi dia nggak tergantung atau nggak melekat dengan siapapun atau apapun. Ya, dia merasa dia itu bisa segalanya. Tapi ingat, jangan sampai kebablasan, karena manusia adalah makhluk sosial. Dia butuh seseorang atau orang lain yang bisa saling melengkapi.